Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma inna nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa khasabtal ghammah wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadih sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ihsanin din amma. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang yang mulia ini, di Jumat terakhir di bulan Ramadan, bergabungnya dua keberkahan. Keberkahan Ramadan dan keberkahan Jumat. Maka gabungan keberkahan ini jangan sampai kita lalai daripadanya dan luput daripadanya, dan mari kita raih kedua keberkahan tersebut, terutama ini yang terakhir, Jumat terakhir bulan tahun ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita kekuatan, kesehatan, sehingga dapat lebih maksimal lagi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seusai perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, dan kaum muslimin dapatkan kemenangan yang besar, dan kaum muslimin waktu itu sangat gembira sekali. Bahkan di antara mereka mengungkapkan gembira itu kepada Rasulullah dengan jumlah pasukan yang sedikit tapi bisa menghancurkan pasukan yang banyak. Dan mereka mengatakan ini adalah kemenangan besar dengan satu ungkapan yang lain, al-jihadul akbar. Tapi Rasulullah SAW lantas mengatakan, kalian pulang dari jihad yang kecil dan pergi kepada jihad yang paling besar. Maka Rasulullah mensifatkan berpuasa bulan Ramadan ini dengan jihad besar. Karena dia bukan saja mengendalikan diri dari makan Nabi, tapi di situ ada mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kehendak diri, mengendalikan segala bentuk perbuatan, dan mengokohkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dimensi yang harus dimasukkan seorang muslim ke dirinya, sehingga Ramadan ini menjadi jihad yang besar. Dan kita berada di akhir Ramadan ini, dan puasa kita tidak lama lagi, barangkali sekitar 4 hari ke depan, dan kita akan keluar daripadanya dan mendapatkan sebuah kemenangan yang besar. Dan kemenangan besar itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Sidang jamaah Jumat, Idul Fitri yang bermakna kembali kepada fitrah. Identik dari fitrah tersebut adalah kesucian dan kebersihan. Dan di balik itu adalah di mana seseorang itu kembali sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis, di mana Rasulullah menjelaskan seorang yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keyakinan, maka Rasulullah mengatakan kawaladat ummuh, bagaikan dia lahir dari perut ibunya. Lahir dari perut ibu tidak punya dosa,
bersih, itu yang disebut dengan kategori fitrah. Tapi fitrah ketika dibawa pada Idul Fitri, dia tidak cukup dengan sebuah kegembiraan, tapi harus dibawa dalam hakikat maknanya adalah sebuah kesyukuran. Maka kita bersyukur dengan kemenangan yang diberikan Allah. Kita bersyukur dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita bersyukur dengan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan puasa 1 bulan. Dan tentu itu bagian yang terbesar bagi kaum muslimin. Syukuran ini dikembangkan ke dalam bentuk bagaimana kita implementasi dalam kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat. Syukur ketika kita bawa dalam konteks aslinya, dia akan pergi kepada aktif dan pasif. Tapi ketika kita kembali ke dalam firman Allah, Allah mengatakan la in sakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah. Maka ketika ditarik dalam puasa dan Ramadan kembali kepada Idul Fitri, maka Allah akan menambah kepada kita nilai-nilai daripada ibadah dan mengangkat derajat kita dan dikembalikan kita kepada kesucian dan lebih dekat lagi kepada Allah. Tapi ketika syukur itu dalam bentuk kata syukur dan ada kata syakur, maka kata syakur dengan syukur memang sangat berbeda dalam implementasi. Kalau syukur di dalam bahasa Arab itu identik kepada berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada diri kita, baik anugerah, kesenangan, kebahagiaan. Tapi syakur berkaitan dengan segala apa yang diberikan Allah kepada diri kita, baik itu senang atau susah, bahagia atau sengsara, anugerah atau musibah, kita syukuri atas apa diberikan Allah. Disinilah sebenarnya rahasia ketika Aisyah tidur bersama Rasulullah di tengah malam, dia kehilangan Rasulullah di sampingnya. Kemudian dia cari-cari Rasulullah, terbuka kaki Rasulullah yang sedang sholat malam, yang gemetar begitu. Dan Aisyah lepaskan. Di pagi harinya Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah hamba Allah, utusan Allah yang sudah dihapus oleh Allah dosa sebelum dan akan datang. Tapi begitu kuat ibadahmu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah hanya mengatakan, ala an akuna abdan syakur. Saya hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kata syukur ini bukan nikmat saja, bukan kebahagiaan saja. Tapi dia berkaitan juga ketika orang mendapatkan kesusahan, dia juga bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia juga bersyukur. Ketika dia mendapatkan suatu kesengsaraan, dia bersyukur. Maka konteks syukur yang dikaitkan dengan kehidupan, maka dia berkaitan dengan kehidupan kita antara apakah kita bersyukur aktif atau pasif. Orang yang bersyukur pasif ketika menyelesaikan Ramadan, berpuasa 1 bulan dan masuk Idul Fitri, kita bersyukur sudah dapat menyelesaikan puasa. Tapi apakah hanya sebatas pasif atau aktif? Kalau pasif, dia hanya sekedar Ramadan selesai, masuk dia dalam kawasan yang boleh akan diminum siang hari. Ketika bulan puasa, dia merasakan berat, merasakan susah untuk melakukan apapun dan pekerjaannya. Selesai Ramadan, dia gembira, saya sekarang sudah bebas untuk melakukan apapun. Ketika bulan Ramadan, dia ditahan, dikendalikan dengan puasa itu sendiri. Selesai bulan Ramadan, terlepaslah dari kendali, bagaikan kuda keluar dari kandangnya. Ini kalau hanya sebatas pasif di Idul Fitri. Tapi kita harus membawa kepada aktif. Aktif dalam konteks yang lebih luas, bagaimana Ramadan itu memberi karakter ke dalam kehidupan kita. Karakternya bukan 1 hari, 1 bulan, tapi adalah 11 bulan akan datang. Maka karakter 11 bulan akan datang
Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, sebenarnya sangat sedikit. Ramadan 11 bulan akan datang lebih kurang 300 hari saja. Seandainya satu hari bulan Ramadan itu memberi pengaruh kepada 10 hari, sebenarnya sudah hampir 11 bulan. Tapi kalau hanya karakter daripada aktifnya Ramadan hanya 1 bulan di Idul Fitri dan bulan Syawal, dan setelah bulan Syawal dikembali sebagai makna, maka itulah yang diibaratkan antara orang yang berpuasa seperti ular dengan orang berpuasa seperti ular. Kalau orang berpuasa seperti ular, maka ular sebelum melepaskan kulitnya, dia tidak makan, tidak minum cukup lama. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Setelah itu kulit terkelupas dan kulitnya bagus. Tapi karakter ular tetap ular. Dia tidak berubah. Kulitnya bagus. Kalau bahasa kita ketika Idul Fitri, bajunya bagus, celananya bagus, sajadahnya baru, semuanya baru. Tapi karakternya tidak berubah. Berarti dia belum aktif mengambil nilai Ramadan. Tapi kalau kita kembali seperti puasanya ular, maka ular tersebut ketika dia berpuasa dia akan menjadi kepompong. Setelah kepompong sekian puluh hari, maka dia akan berubah bentuk, akan muncul kupu-kupu namanya. Kupu-kupu ini sudah berubah karakternya daripada ular. Ular yang hanya makan daun dan sebagainya berubah jadi kupu-kupu, dari warnanya berubah, dari makanannya berubah, dari bentuk hidupnya berubah, dari kesukaannya berubah, karena berubahnya dari bentuk yang baik. Maka tidak dilihat dari baju, celana dan baru, sajadah dan baru, kopi yang baru, tapi dilihat bagaimana karakter kita berubah dari bentuk karakter yang baik. Ini yang disebut dengan Idul, kembali kepada fitrah tersebut. Sidang jamaah Jumat. Ketika posisi ini kita bawa dalam kehidupan kekinian, tentu harus kita melihat bahwa proses kehidupan ini dari masa ke masa tentu akan berubah. Kalau orang zaman dulu kita dikatakan dalam bentuk akademik, ada namanya era titik 01, titik 2, titik 1.1 atau 0.2 atau 0.3. Barangkali bentuknya biasa saja, tidak ada pengaruh daripada modernisasi, hedonisme, dan juga tidak berkaitan dengan masuk luarnya daripada budaya begitu cepat. Mereka stagnan pada sisinya, maka kebaikan itu masih tetap dijaga dengan bentuk tradisi dan budaya. Tapi ketika kita pada era yang sekarang sudah bukan milenial saja, kita sudah menuju kepada era yang disebut dengan generasi Z, dan tentu akan dihadapkan berapa problema dan budaya, dan kadang-kadang gara-gara budaya itu karakter juga berubah. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, kita harus tetap dalam posisi kebaikan, di mana kebaikan tersebut dengan kembali kepada nilai-nilai Ramadan yang kita lakukan, dan nanti kita akan keluar dari Ramadan ini tetap menghiasi, karena kita dididik di sebuah madrasah yang namanya madrasah Ramadan, yang mendidik 24 jam per hari, yang langsung diawasi oleh Allah SWT. Maka tatanan itulah yang akan menuntun kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sidang jamaah Jumat. Kalau kita melihat dari tahapan ini, maka kita masuk pada tahapan terakhir dari kehidupan kita. Kehidupan terakhir tersebut adalah bahwa kita tidak ada bisa menjamin bahwa kita akan sampai kepada Ramadan akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Ramadan akan datang tahun 1446 kita masih bisa masuk ke dalam atau tidak. Karena tidak ada yang menjamin. Mari jadikan Ramadan ini, terutama di akhir Ramadan ini, kita maksimalkan dengan kuat, dengan sepenuh hati. Kita jadikan ini
barangkali Ramadan terakhir bagi diri saya. Maka semaksimal dalam 4 hari ini, ketika kita betul-betul dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh, nilainya bisa menutupi apa yang terkurang dari sebelumnya. Ini titik yang paling tinggi, sehingga kita dalam tahapan maksimal ini dan kita membentuk karakter kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, kembali kepada fitrah yang tetap dengan fitrah dan bersyukur dengan karakter bermodal dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di akhir hidup kita mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna wa iyyakum minal fajr wal aminin wa dakhalna fi zumratis shalihin wa qur'an wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام في شهر رمضان وأنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم لازموا الصلوات على خير خلقه مصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بأمره وبدأ به بنفسه وسن بملائكته وأيها بالعباد الصالحين. فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به إنك أنت السميع العليم. اللهم سلمنا وسلم بنا واجعلنا سالم مسلمين. اللهم سلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أبناءنا وسلم شبابنا وسلم أهلنا قومنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلم دولتنا هذه إندونيسيا يا أرحم الراحمين، وخصوصا هذه المحافظة اليوم وهذه المدينة فقنبر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها بلدة آمنة مطمئنة يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على نور وفقنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا دعاء إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا